Ya, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang baris dan deret aritmetika. Baris dan deret aritmetika itu memiliki ciri khas, yaitu beda ya. Di sini bedanya yang dimaksud beda di sini adalah selisih antara suku pertama dengan suku kedua, atau suku yang kesekian dengan suku yang berikutnya. Itu akan sama dengan suku dari kesekian selisihnya dengan suku yang sebelumnya. Contohnya begini. Di sini ada angka 2, 5, 8, 11. Ya, selisih antara 2 dengan 5 itu adalah 3. 5 dengan 8, 3. 8 ke 11 juga 3. Nah, ini yang disebut dengan beda. Ya, sedangkan yang 2 ini adalah suku pertama yang disebut A. Ya. Untuk mencari baris dari aritmetika, baris aritmetika itu kita sudah mengetahui, mungkin waktu SMP kita simbolkan dengan suku ke n ya. Suku ke n akan sama dengan suku pertama, kita tulis A, ditambah n kurang 1 kali B. Ya, A ini suku pertama, N-nya itu adalah suku yang dimaksud, dikurangi 1 dikali dengan bedanya. Contohnya seperti baris ini, 2, 5, 8, 11. Ini kan kalau kita menghitungnya dari suku yang masih dekat-dekat itu gampang, tinggal tambah 3. Tapi coba bayangkan kalau kita diminta tentukan suku ke 42. Nah, ini kan repot juga ya. Repot juga, makanya kita gunakan rumus UN. Maka di sini kita tulis U ke 42 akan sama dengan A-nya itu adalah 2 ditambah N-nya ke 42 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 3, sehingga hasilnya di sini sama dengan 2 ditambah 42 kurangi 1, 41 dikali 3 sama dengan 2 ditambah 41 kali 3, hasilnya adalah 123 tambah 2, maka hasil akhirnya adalah 125. Ya, seperti itu. Jadi suku ke 42 nya ini hasilnya adalah 125. Baris terus ke sana, hasilnya 125. Ya, seperti itu. Kalau tidak percaya dibuktikan aja sendiri, tambahkan 3 terus ngajejer. Wah, nggak tahu kapan ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke mencari suku tengah dari baris dan deret aritmetika. Jadi kita bisa juga menentukan suku tengah ketika ada satu baris seperti ini ya. Tapi syaratnya di sini kalau kita mau mencari suku tengah, maka suku yang terakhirnya itu atau barisan tersebut haruslah ganjil ya. Tadi kita sudah mencari suku yang ke-42, maka di sini kita tandai dulu U ke-42 ya. Karena syarat untuk mencari suku tengah itu harus ganjil suku terakhirnya itu, maka harus suku ke-43 seperti itu ya. Maka di sini karena kita tahu bedanya 3, tinggal ditambah saja ke sini
tambah 3 yaitu 128. Nah, seperti apa rumusnya untuk mencari suku tengah pada baris dan deret aritmetika? Di buku catatan atau materi PDF yang saya bagikan kemarin sudah ada bahwa untuk mencari suku tengah kita tuliskan di sini sama dengan setengah dikali suku awal ya ditambah suku akhir, seperti itu. Nah, di sini suku awalnya itu adalah 2. Kita tulis saja dulu di sini suku awal sama dengan 2. Suku akhir itu 128. Untuk mempermudah ya, A nya 2, B nya 3 ya. Kemudian kita langsung cari saja U tengahnya. Kita tuliskan UT sama dengan setengah dikali suku awalnya itu 2, berarti U1 saja dulu ditambah U43 sama dengan setengah dikali 2 ditambah U ke 43 adalah 128 sama dengan setengah dikali 130. Hasilnya adalah ini bagi 2 65 ya. Nah, yang jadi pertanyaan 65 ini kan suku tengah, suku keberapa, kan seperti itu. Gampang untuk mencarinya, kita pergunakan lagi rumus yang ini, rumus UN. Baik, kita pergunakan rumus UN ya. Di sini tadi kita sudah tahu UN-nya itu adalah 65 ya. Sedangkan UN rumusnya adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Maka 65 dengan A nya tadi itu adalah 2 ditambah N nya ini N yang akan kita cari nanti. Jadi kita tulis lagi aja N kurang 1 kali B, dengan B nya adalah 3. 65 sama dengan 2 ditambah 3 kali N ya, 3 kali N 3N, 3 kali negatif 1 yaitu negatif 3. 65 sama dengan 6 ditambah 3N tidak bisa dikurangi 3 ya, 2 dikurangi 3 jadi negatif 1 tambah 3N. Nah, yang kita cari ini N, sehingga kita harus membuat persamaan ini tanpa ada yang mengikuti. Di sini kita pisahkan antara negatif 1 dengan 3N, maka harus ditambah 1. 65 tambah 1, yang ini yang ruas sebelah kanan ditambah 1 juga, jadi hasilnya 0, sisa 3N ya. Ini 66 sama dengan 3N, sehingga N adalah 66 dibagi 3, hasilnya adalah 22. Iya. Jadi suku tengahnya itu adalah suku yang ke-22, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu suku sisipan dari baris dan deret aritmetika. Di sini kenapa ada suku sisipan? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dimunculkan ketika membahas baris dan deret. Ini khususnya untuk suku sisipan pada baris dan deret aritmetika. Rumusnya seperti ini, yaitu B sama dengan Q kurang P dibagi S tambah 1. B ini apa? Ini sudah jelas, B adalah beda, B nya itu beda. Kemudian Q nya adalah suku terakhir, suku akhir,
kemudian P-nya adalah suku awal, di mana S di sini adalah suku yang disisipkan. Jumlah suku yang disisipkan. Jumlah suku yang disisipkan. Nah, seperti ini ya. Bagaimana maksudnya? Baik, kita kasih contoh ya, contoh. Di sini ada 3, kemudian suku ya. Entah berapa. Di sini ada 45 ya. Nah, misalnya kita di sini di baris tersebut disisipkan jumlah suku yang disisipkannya itu adalah kita menyisipkan 5 suku ya, 5 suku. Maka di sini P-nya itu adalah 3, Q-nya itu 45, suku yang disisipkannya ada sebanyak 5 suku. Kemudian kita tinggal mencari apa bedanya berapa, kan seperti itu ya. Kita masukkan rumus yang ini, B akan sama dengan Q kurang P dibagi S ditambah 1 sama dengan Q-nya 45 dikurangi P-nya 3 dibagi S-nya adalah 5 tambah 1 sama dengan 45 kurangi 3 adalah 42 dibagi 5 tambah 1 6, hasilnya adalah 7. Ternyata bedanya itu 7 ya, seperti itu. Jadi kalau ada barisan yang kita tidak tahu bedanya berapa, tahu-tahu disisipkan suku. Nah, di situ kita bisa gunakan rumus ini ya. Ada lagi nanti manfaat yang lainnya untuk menggunakan rumus ini. Contoh berikutnya adalah gini. Ya, contoh berikutnya ini kita hapus dulu biar agak leluasa ya. Misalnya lagi begini, ada baris di mana suku pertamanya itu U1 ya adalah sama dengan P kalau disisipkan adalah 8 misalnya ya. Kemudian U2-nya U yang kita tidak tahu UN-nya ya, kita anggap Q itu adalah 127. Tiba-tiba diminta disisipkan 6. Sisipkan 6 suku ya. 6 suku. Nah, kita bisa gunakan lagi rumus ini. B sama dengan Q kurang P dibagi S ditambah 1 atau sama dengan 127 dikurangi 8 dibagi S-nya itu adalah 6 ditambah 1. 128 dikurangi 7 adalah hasilnya 119 dibagi 6 tambah 1 7 ya. Maka hasilnya ini adalah yang akhirannya 9 perkalian 7 itu adalah 7 ya. Tinggal kita gunakan 100 dikurangi 49 adalah berapa? 70 ya. 119 kurangi 49 kan 7 nya udah dipakai, berarti 70 dibagi 7 hasilnya 10 ya, karena ini sudah dipakai satuannya jadi 17 seperti itu ya.
Nah, misalnya kita ditanya, kalau sudah tahu bedanya kan, kalau ditanya lagi suku ke 8, misalnya suku ke 8-nya berapa setelah ada sisipan gitu ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan suku ke 8-nya itu adalah U8. Kita gunakan rumus yang tadi. A ditambah N kurang 1 dikali B. Yang hasilnya adalah A-nya itu berapa? 8 ditambah N-nya adalah 8 dikurangi 1 dikali bedanya, beda yang ini 17 gitu, sama dengan 8 ditambah 7 dikali 17 sama dengan 8 ditambah 7 kali 7, ini berarti berapa? 119 ya. Maka hasilnya adalah 119 tambah 8 yaitu 127. Nah, ternyata UN yang ini tuh U yang ke 8 seperti itu ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu cara mencari deret aritmetika. Jadi di sini kalau kita melihat ada suatu deret, suatu barisan ya, yang bedanya ternyata konsisten dari suku pertama dengan suku kedua itu sama dengan suku kedua dengan suku ketiga, selisihnya itu sama gitu ya. Di sini kita melihat ada SN sama dengan N/2 dikali A tambah UN. Nah, sebetulnya rumus ini rumus yang sudah jadi, cuma kalau di beberapa kondisi kita harus memodifikasi juga rumus ini ya. Rumus yang sudah jadi ini awalnya itu tidak seperti ini dan bisa juga dikembangkan. Jadi kita bisa gunakan rumus SN ini menjadi N/2 dikali A ditambah UN itu kan A ditambah N kurang 1 kali B ya, seperti itu ya. Nah, A nya jadi ada 2, otomatis N/2 tetap ditulis A tambah A menjadi 2A ditambah N kurang 1 kali B, seperti itu ya. Kita bisa gunakan rumus yang ini kalau seandainya kita hanya tahu suku pertama kemudian bedanya saja. Jadi tidak harus kita capek-capek mencari UN terlebih dahulu seperti itu ya. Mohon maaf kameranya agak goyang. Nah, ini gunanya untuk apa gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan sama halnya dengan mencari UN ya. Oke, misalnya seperti ini. Ada suatu baris aritmetika di sini ada 36, kemudian 30, kemudian 24, terus seterusnya. Tiba-tiba diminta tentukan lima belas suku pertamanya. Nah, apakah kita harus menghitung manual dengan melihat bedanya? Di sini kan mudah ya. 36 sama 30. Artinya dia bukan bertambah melainkan menurun ya. Berarti bedanya di sini untuk mencari beda kan suku kedua dikurangi suku pertama. Ya, atau suku yang setelahnya dikurangi suku yang sebelumnya, yaitu 30 dikurangi 36 adalah negatif 6. Nah, karena bedanya itu negatif 6, maka dia akan turun ke bawah seperti itu. Oke, karena kita sudah gampang melihat beda, kita langsung saja tuliskan di sini negatif 6.
Nah, bagaimana cara menentukan 15 suku pertamanya? Kalau kita menghitung satu persatu akan terasa menyulitkan juga ya. Nah, makanya kita gunakan rumus mau yang ini atau yang ini sama saja. Maka kita kalau mau yang ini berarti kita harus cari UN dulu ya. Maka UN ini adalah U15 misalnya. UN berarti gunakan rumus UN. A ditambah 15 kurang 1 kali B. Seperti itu ya. N-nya 15. A-nya berapa? 36 ditambah 15 kurang 1 14 kali bedanya negatif 6 ya. Hasilnya 36 ditambah negatif 6 kali 14, maka dia akan bernilai pasti negatif ya. 6 kali 4 24, 1 kali 6 6 tambah 2 84. Maka hasilnya negatif tentu ya. Negatif berapa? Ya, negatif 48. Ini U15 nya. Berarti suku 15 suku pertamanya itu jumlahnya adalah dari 36 ditambah 24 30 tambah 24 tambah terus sampai ke yang suku yang bernilai negatif 48, suku ke-15 ya kan. Maka kita tinggal menghitungnya seperti rumus di atas. SN sama dengan atau S15 ya. S15 sama dengan N nya itu 15 per 2, langsung masukkan saja. A nya 36 ditambah negatif 48, negatif 48 ya, sama dengan 15 per 2. Kita tulis lagi saja, negatif 48. 36 dikurangi 48 ya, hasilnya adalah berapa? 12 ya. 12 negatif tentunya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa membagi duanya, yaitu karena di sini negatif 12 maka hasilnya negatif 6 dikali 15 yaitu negatif 90 ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan tentang baris dan deret aritmetika. Jumpa lagi di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.